Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Di sini pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjalankan plugin InnoSafe. Nah, untuk studi kasus ini saya menggunakan dua kelurahan yang sudah saya download data exposure-nya dari Hot Export, yakni Kelurahan Tamalan Raya Indah dan Kelurahan Tamalan Raya Jaya. Sebelum menjalankan plugin InnoSafe, perlu kita ketahui bersama ada dua data yang akan kita gunakan untuk menjalankan InnoSafe yang harus ada ketika menjalankan InnoSafe, yakni data hazard dan data exposure atau data keterpaparan. Nah, untuk pada analisis pertama ini saya akan menganalisis bangunan terdampak banjir. Nah, bangunan terdampak banjir ini saya akan gunakan dua data, yakni bahaya banjir bangunan dan batas administrasi. Sebelum kita menjalankan plugin InnoSafe-nya, kita harus mengatur dulu keyword dari layar tersebut atau dari data tersebut. Misalnya untuk mengaturnya kita klik layernya, misalnya bahaya banjir, terus pilih InnoSafe Keyword Editor. Nah, di InnoSafe Keyword Editor ini kita bisa atur title atau judulnya, terus kategorinya kita pilih antara hazard, exposure, dan post processing. Nah, untuk bahaya banjir kita masukkan dia sebagai hazard. Terus subkategorinya itu flood, wet, dry. Nah, langsung kita oke saja. Selanjutnya untuk karena kita menganalisis bangunan terdampak, jadi kita harus editornya untuk bangunan juga. Nah, bangunan seperti tadi, klik dulu layernya, terus InnoSafe Keyword Editor. Nah, di titelnya tuh bangunan, kita pilih dia exposure, terus subkategorinya structure. Kita oke. Nah, setelah data hazard dan data exposure-nya sudah di kategori atau di atur keyword editornya, kita panggil plugin InnoSafe-nya. Caranya klik kanan pada toolbar-nya, terus klik InnoSafe. Nah, di solve question form kita bisa pilih in the event of, maksudnya pada bahaya banjir, how many, berapa banyak bangunan di flooded yang terkena banjir. Nah, untuk agregat resultnya batas administrasi, oh ya, ini kita atur seperti tadi juga di keyword editornya. Nah, karena ini sudah teratur sebelumnya, kita tinggal, setelah ini dilengkapi, kita tinggal running. Nah, ini sementara meloading. Seperti kita ketahui bersama, dari plugin InnoSafe ini menghasilkan dua data, yakni data peta dan data teks atau berupa tabel dari hasil analisisnya. Nah, ini sementara meloading. Ya, ini sudah muncul hasil analisis atau analisis resultnya. Nah, untuk mengambil data tersebut, ini kita bisa lihat daerah yang bangunan yang berwarna biru ini, kita bisa naikkan dia ke atas. Misalnya di sini, Nah, bangunan yang warna hijau ini merupakan bangunan yang tidak terdampak, dan bangunan yang merah ini merupakan bangunan yang terdampak. Terus
Nah, setelah hasilnya keluar, kita bisa mengambil data atau hasil analisisnya ini dengan klik print. Nah, ini kita pilih current extent karena kalau current extent itu dia menampilkan semuanya. Terus InnoSafe Portrait-nya 4. Terus kita open PDF. Kita tunggu dulu. Nah, dia lagi loading. Nah, di PDF ini kita pilih tempat di mana kita akan menyimpannya. Misalnya saya simpan di data untuk video. Nah, kita save. Oke. Selanjutnya kita tunggu. Nah, ini lagi sementara meloading. Nah, ini PDF. Nah, ini contoh dari PDF yang merupakan hasil InnoSafe tadi. Oh iya, sebelumnya untuk mendapatkan hasil yang peta yang lebih baik, sebaiknya pada sebelum men-save PDF-nya kita atur dulu skalanya. Kita perbesar saja di quantum gist-nya. Jadi kita bisa perbesar di sini. Nah, terus kita running kembali dan atau print kembali hasil InnoSafe-nya. Ya. Mungkin itu saja. Terima kasih, selamat mencoba.